Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karenina Selani, NIM B230611105, kelas 02J Majene dan Mateng 2, program studi S1 Kebidanan Ala Jenjang Universitas Megabuana Palopo. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pelayanan promotif dan preventif infeksi nular seksual atau IMS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Risnawati SST MKes, saya akan menjelaskan tentang pelayanan promotif dan preventif IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, apa itu promotif dan preventif? Promotif diartikan sebagai peningkatan, sedangkan preventif diartikan sebagai pencegahan. Jadi, pelayanan promotif dan preventif IMS dalam pranikah dan prakonsepsi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan mencegah penularan IMS. Definisi IMS. IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Ruang lingkup IMS. IMS meliputi berbagai penyakit seperti gonore, sifilis, herpes genital, dan HIV atau AIDS. Penularan IMS. IMS ditularkan melalui kontak seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Dampak IMS terhadap kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah kemandulan. Beberapa IMS dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi yang mengarah pada kesulitan hamil. Yang kedua adalah kehamilan ektopik. IMS dapat menyebabkan peradangan pada tuba falopi yang meningkatkan risiko kehamilan ektopik. Dan yang ketiga adalah komplikasi kehamilan. IMS dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Kemudian yang keempat adalah kanker serviks. Beberapa IMS seperti HPV merupakan faktor risiko utama kanker serviks. Pelayanan promotif IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. Yang pertama adalah konseling pranikah. Konseling memberikan informasi tentang IMS, pencegahan, dan layanan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua adalah edukasi, yaitu penyebaran informasi tentang IMS melalui seminar, workshop, dan media sosial. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan IMS sebelum menikah atau sebelum merencanakan kehamilan. Pelayanan preventif IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. Yang pertama adalah penggunaan kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang efektif untuk mencegah penularan IMS. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV dapat mencegah infeksi HPV yang merupakan faktor risiko utama kanker serviks. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan IMS. Pengobatan IMS yang tepat dapat mencegah penularan dan komplikasi. Peran tenaga kesehatan dalam pelayanan promotif dan preventif IMS. Yang pertama yaitu konselor pranikah, yaitu memberikan konseling tentang IMS dan pencegahan. Kemudian yang kedua adalah dokter, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan IMS. Kemudian yang ketiga yaitu perawat atau bidan, yaitu memberikan edukasi tentang IMS dan layanan kesehatan reproduksi. Tantangan dan strategi implementasi pelayanan promotif dan preventif IMS, yaitu yang pertama, stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita IMS dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang IMS dan pencegahannya menjadi tantangan utama. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan akses. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan terutama di daerah terpencil menjadi terhambat. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan obat. Ketersediaan obat IMS yang terbatas dapat menghambat pengobatan dan pencegahan. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah pentingnya edukasi. Peningkatan edukasi tentang IMS dan pencegahannya menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah akses layanan. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi termasuk layanan IMS bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dukungan pemerintah. Dukungan yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan program promotif dan preventif IMS. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama yang erat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan IMS.
Demikian edukasi dan penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, dipahami, dan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.